Di episode sebelumnya, setelah si Tunan menjelaskan tentang kekuatan dahsyat dan absolut planet kristal kultivasi, dia mulai penggabungan dengan tubuh bocah iblis. Wang Ling yang mendengarnya, dia harus menemukan cara mendapatkan planet kristal kultivasi, mengambil bagian dari jiwanya dan limuan. Setelah itu dia akan meninggalkan planet ini untuk menemukan Tian Yunzi di planet kultivasi tingkat ke-7. Namun Wang Ling masih perlu beberapa persiapan, apalagi bendera $1 miliar telah melemah dan perlu perbaikan. Adapun botol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa, itu sangat penting bagi tubuh aslinya. Apalagi untuk menerobos bintang 4 perlu energi spiritual yang tak terbayangkan dan aura dewa kuno dewasa yang sangat sulit dicari. Begitu menerobos, kekuatan tubuh aslinya akan setara kultivator kekuasaan. Wang Ling juga teringat leluhur klan iblis raksasa yang memohon di bawah sekte Maya sebelumnya. Jadi dia hendak pergi ke sana untuk mendapatkan lebih banyak darah. Selain itu semua, Wang Ling sangat mengkhawatirkan Tao Shen di tanah dewa kuno yang merupakan bencana besar baginya. Jika dia berhasil bebas, Tao Shen akan mengejar Wang Ling dan dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika bertarung. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama. Bagaimanapun Tao Shen telah mewarisi kekuatan Tusi yang berada di level Dewa Kuno Bintang 8 yang dapat menghancurkan sebuah planet dengan telapak tangannya. Inilah salah satu alasan dia ingin segera meninggalkan planet Zuzaku. Saat ini Wang Ling telah terbang menuju ke negara Chu untuk mengirim Zauru pulang ke kampung halamannya. Sementara itu Zhu Kunzi, Chu Yunfei dan leluhur sekte jiwa bumi bergerak ke arah yang berbeda untuk menghancurkan pohon roh leluhur reinkarnasi. Saat Zhu Kunzi tiba di wilayah timur, leluhur ketiga klan abadi terbengkalai menjaga pohon roh leluhur reinkarnasi. Dia bernama Minji. Secara alami pertempuran pecah di antara keduanya. Setelah beberapa pertukaran, Minji mengalami kekalahan telak dan mengalami luka parah. Bahkan tubuhnya dibanting sampai muntah darah dan dipaku ke pohon roh leluhur reinkarnasi. Untungnya Minji berhasil melarikan diri, bergegas menuju makam surgawi untuk memulihkan luka-lukanya. Di waktu yang sama, Zhu Kunzi menghancurkan pohon roh leluhur reinkarnasi. Harus dikatakan bahwa klan abadi terbengkalai menanam 4 pohon roh leluhur reinkarnasi di 4 penjuru untuk membangkitkan prajurit yang kuat dan memenangkan perang. Namun pohon leluhur reinkarnasi lainnya gagal dihancurkan karena Chu Yunfei dan leluhur sekte jiwa bumi gagal karena bertemu dengan leluhur klan abadi terbengkalai dan dipukul mundur dengan paksa. Jadi itu tidak berdampak banyak pada rencana klan abadi terbengkalai. Pada saat ini, pertempuran hidup dan mati kedua antara negara Zuzaku dan klan abadi terbengkalai telah resmi pecah dengan dahsyat. 5 leluhur besar klan abadi terbengkalai secara resmi mengambil tindakan untuk menyerang satu demi satu negara kultivasi. Seluruh planet bergetar dan hampir runtuh akibat perang dahsyat ini. Tepat ketika Zhu Kunzi bersiap untuk melawan dengan kuat, berita buruk datang satu demi satu. 3 negara kultivasi tingkat 5 memilih memberontak untuk melindungi diri mereka ketika melihat kekuatan besar klan abadi terbengkalai. Hal ini membuat Zhu Kunzi dan Qian Feng frustasi lagi kan marah.
Meski demikian, Zhu Kunzi masih memimpin pasukannya menyerang melawan klan abadi terbengkalai. Di tengah pertempuran kacau ini, sebuah kekuatan tato raksasa dari langit tiba-tiba turun seperti pilar cahaya. Zhu Kunzi dengan sekuat tenaga menahan serangan tiba-tiba ini. Detik berikutnya, Zhu Kunzi muncul sembari berkata, "Senior, sudah lama tidak bertemu." Identitas Zhu Kunzi juga terungkap sebagai leluhur kedua klan abadi terbengkalai saat dia muncul. Kemudian keduanya memulai pertempuran sengit. Setelah beberapa pertukaran kekuatan, Yun Kunzi memiliki kesempatan untuk memberikan serangan kejam pada Zhu Kunzi, menyebabkannya terluka parah. Tetapi Yun Kunzi tidak membunuhnya. Dia malah memberi Zhu Kunzi keringanan untuk sembuh lebih dulu selama 3 bulan. Setelah itu kita akan bertempur di kaki gunung Zuzaku. Dengan itu, Yun Kunzi mundur bersama pasukannya. Kemudian leluhur pertama klan abadi terbengkalai bertanya kenapa memberinya waktu lama dan tidak langsung membunuhnya. Yun Kunzi berkata di klan abadi terbengkalai, termasuk dirinya, 3 penyihir berdaun 9, 1 daun 10 dan leluhur pertama berdaun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Zhu Kunzi. Selain itu hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil selamat. 2 penyihir berdaun 10 akan segera bangkit. Jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zhu Kunzi akan lebih mudah. Namun Zhu Kunzi tidak bisa dibunuh sekarang. Leluhur pertama menegur Yun Kunzi bahwa banyak anggota klan abadi telah dikorbankan dalam perang. Yun Kunzi menegaskan pada leluhur pertama untuk jangan meremehkan Zhu Kunzi, karena dia memiliki planet kristal kultivasi. Meski telah disegel oleh Zuzaku kedua, tetapi setiap generasi Zuzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk memecahkan segel. Zuzaku sebelumnya telah menemukan titik lemah segel. Jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan planet kristal kultivasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat itu musibah besar terjadi. Aliansi kultivasi pasti akan mengirim orang untuk memusnahkan klan abadi terbengkalai. Jadi Yun Kunzi telah mempersiapkan sebuah rencana, yaitu memelihara kultivator untuk dijadikan Zuzaku berikutnya sebagai boneka, dan mengendalikan semua kultivator di planet Zuzaku. Agar klan abadi terbengkalai tetap ada, pertama mereka perlu mengambil planet kristal kultivasi dengan kandidat yang telah dipilih olehnya. Saat ini Qian Feng dan Liu Mei dipilih Zhu Kunzi. Qian Feng telah mempelajari teknik Zuzaku, jadi dia hanya menjadi wadah bagi Zhu Kunzi untuk memperpanjang umurnya. Sementara Yun Kunzi memiliki 3 kandidat. Pertama Zizin, kedua Zhou Tai yang memiliki garis keturunan naga hijau. Kandidat ketiga Wang Ling yang dianggap Yun Kunzi biasa saja dan sebagai tindakan iseng untuk memilihnya. Namun dia tidak menyangka perkembangannya sangat mengejutkannya. Di alam surgawi dia memotong lengan Red Butterfly. Setelah dia kembali tingkat kultivasinya melambung tinggi dan dia bahkan menarik perhatian Zhu Kunzi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan kadang-kadang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jadi pada akhirnya aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Leluhur pertama bertanya kenapa memberi kesempatan Zhu Kunzi 3 bulan untuk sembuh. Yun Kunzi berkata agar Zhu Kunzi mengaktifkan planet kristal kultivasi. Tapi di saat itu juga Yun Kunzi akan menggagalkannya. Di sisi lain, Wang Ling akhirnya sampai di formasi teleportasi dan bertemu dengan Zhou Tai.
Di waktu yang sama, di sisi timur Zuzaku, Chu Yunfei terluka serius akibat gelombang kejut roh leluhur dan serangan leluhur kelima klan abadi terbengkalai. Dengan kondisi ini, dia bergegas keluar dari medan perang kembali ke sekte langit surgawi untuk menyembuhkan cederanya. Dia tidak bisa membantu Zhu Kunzi dan berencana untuk meninggalkan planet Zuzaku untuk mencari aman. Namun ketika hampir sampai ke sekte, Yun Kunzi tiba-tiba muncul dan mengeluarkan tekanan kuat. Ekspresi Chu Yunfei menjadi serius melihat kemunculannya. Yun Kunzi memberikan nasihat pada Chu Yunfei agar meninggalkan planet Zuzaku. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan berkata, "Apa maksudmu? Kamu harus pergi, kultivasimu tidak stabil dan sangat terluka. Brother Chu, jangan kembali selama 1000 tahun, ucap Yun Kunzi. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jawab Chu Yunfei. Yun Kunzi melemparkan sepotong kayu hitam dan meledakkannya menjadi awan kabut hitam. Kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti sosok leluhur pertama klan abadi terbengkalai, diikuti tekanan kuat muncul. Chu Yunfei buru-buru mundur sembari melepaskan energi spiritual surgawi sebagai benteng pertahanan di depannya. Di saat itu juga telapak tangan raksasa melesat dan menghancurkan perisai pertahanan sebelum menghantam tubuh Chu Yunfei sampai dia muntah darah dengan tubuhnya terlempar. Chu Yunfei bergerak melarikan diri sembari berkata akan meninggalkan planet Zuzaku. Kembali ke Wang Ling menatap Zhao Wutai yang memiliki topi jerami yang diberikan Yun Kunzi yang tidak mungkin diberikan dengan santai. Wang Ling juga mengerti Zhao Wutai tidak mati karenanya. Setelah keduanya saling menyapa setelah lama tidak bertemu, Zhao Wutai meminta sedikit anggur pada Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan botol anggur. Bayangan Danyu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun dia memiliki kurang dari 10 botol anggur Danyu yang tersisa. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk menuangkan secangkir anggur, dan meminumnya semuanya dalam satu tegukan. Zhao Wutai mengambil botol anggur, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri dan meneguknya. Kemudian dia menuangkan anggur untuk Wang Ling sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara salju. Zhao Wutai juga memberitahu Wang Ling untuk mencari Yun Kunzi. Wang Ling berkata, "Beritahu Yun Kunzi aku tidak akan pergi mencarinya." Zhao Wutai juga memberitahu Wang Ling bahwa Yun Kunzi juga memberikan topi jerami kepada Zizin. Setelah itu Zhao Wutai berdiri sembari mengambil sebotol anggur setengah penuh, lalu melemparkan pelaka giok pada Wang Ling yang berisi informasi tentang domain Liu Mei. Dengan itu Zhao Wutai melesat pergi, meski dia telah mengetahui hanya pion bagi Yun Kunzi. Kemudian Wang Ling pergi ke makam abadi untuk mencuri agar dapat meningkatkan kartu trufnya. Selama perang ini, klan abadi terbengkalai pasti memiliki celah. Wang Ling memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarah harta mereka, terutama tengkorak jimat leluhur. Saat dia masuk untuk mencarinya dan lebih dalam ke bawah tanah, Wang Ling menggunakan fragmen jiwa dari bendera $1 miliar untuk melahap setiap pohon reinkarnasi sampai mati kering di setiap lapisan makam abadi. Di saat itu juga, Wang Ling membantai 19 penyihir berdaun 8 dengan fragmen jiwa kekuasaan. Tetapi setelah penggabungan fragmen jiwa untuk menciptakan jiwa kultivator kekuasaan, bendera $1 miliar menjadi semakin lemah. Wang Ling akhirnya sampai di lapisan ke-11 yang memiliki aura yin. Di sini Wang Ling melihat seorang wanita cantik, Minji, yang terbungkus oleh kekuatan tato.
Dengan kedatangan Wang Ling, Minji membuka matanya dan mulai menggoda Wang Ling, bahkan memaksa Wang Ling untuk menjalani malam pernikahan dengannya dan menikmati angin musim semi. Tujuannya agar dapat melahap kekuatan spiritual Wang Ling, memulihkan lukanya dan meningkatkan kultivasinya. Tetapi Wang Ling menyadari niat buruknya. Dia mengeluarkan bendera $1 miliar dan pedang surgawi yang langsung diayunkan. Energi pedang melesat menghantam bebatuan. Ini digunakan Wang Ling sebagai ancaman dan menakuti Minji yang sedang terluka. Namun Minji tidak takut sedikit pun dan akhirnya membiarkan Wang Ling pergi. Wang Ling dengan cepat menggunakan Hiraisi non-jutsu. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di lapisan ke-10 yang telah dia tandai. Minji sungguh tidak menyangka bahwa Wang Ling sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan sebuah gulungan, memerintahkannya untuk menangkap Wang Ling secepatnya. Gulungan itu tiba-tiba menghilang dan di waktu yang sama, Wang Ling dengan kecepatan tinggi telah sampai di lapisan pertama. Namun ketika akan bergerak keluar, Wang Ling langsung mengayunkan pedang surgawi ke belakangnya. Energi pedang menghantam sebuah gulungan yang segera terbuka. Sebuah gas hitam menyebar, menciptakan naga raksasa yang menerkam menuju Wang Ling. Wang Ling mengayunkan pedang surgawinya lagi, tapi itu tidak berefek apapun. Wang Ling dengan cepat membentuk batasan. Dia melemparkannya ke kepala naga. Dengan ledakan keras, naga mundur dengan kesakitan dan batasan menutupi mulutnya. Tetapi naga raksasa segera menyerbu ke depan. Wang Ling menggunakan pedang surgawi untuk memblokirnya, menggunakan tenaga lawan untuk mendorongnya sampai ke terowongan ke lapisan pertama untuk keluar. Di saat itu juga, gulungan menciptakan harimau raksasa yang segera mengayunkan cakar tajam ke arah mulut naga dan menghancurkan batasan di mulut naga. Lalu mereka langsung menerkam ke arah Wang Ling bersama. Wang Ling mengeluarkan gulungan hitam. Saat terbuka, sosok wanita muncul dengan memancarkan aura tekanan yang kuat. Harimau dan naga tertegun dengan ekspresi ketakutan, melarikan diri kembali ke gulungan. Dengan ini Wang Ling berhasil keluar dari makam abadi. Minji Batu Darah menerima serangan balik. Dia sungguh tidak menyangka Wang Ling memiliki atlas binatang tato yang merupakan harta klan abadi terbengkalai. Terutama Minji juga tidak habis pikir, leluhur klan abadi terbengkalai rela menyegel dirinya sendiri di atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato itu sendiri. Wang Ling kemudian akhirnya sampai di sekte Maya di negara Zhao. Di malam hari, Wang Ling menyelinap memasuki sekte dan berhasil melewati formasi kutukan dan boneka iblis penjaga, hingga akhirnya sampai di sebuah altar tua dan dipenuhi aura yin. Di sana terdapat mayat raksasa berwarna biru dengan tato di keningnya. Dia adalah pendiri klan iblis raksasa, Li Ji. Ketika Wang Ling datang, Li Ji selalu berteriak minta tolong, tapi Wang Ling mengabaikannya dan bergerak mendekat untuk mengambil darahnya. Namun tiba-tiba tanaman merambat seperti tentakel melesat ke arah Wang Ling. Wang Ling membentuk batasan yang segera melesat dan menghentikan pergerakan tanaman merambat. Wang Ling tidak menghancurkannya karena menyadari bahwa tanaman merambat ini seperti segel yang ditetapkan untuk mengurung mayat Li Ji. Setelah itu Wang Ling menggunakan pedang surgawi untuk membuat luka di leher mayat Li Ji. Namun saat berbenturan, tekanan kuat mendorong pedang surgawi 3 inci, menyebabkan Wang Ling terkejut. Kemudian Wang Ling mengambil salah satu tanaman merambat dan memotongnya dengan pedang surgawi.
lalu merobeknya menjadi dua sebelum menggunakannya untuk melukai mayat Li Ji. Setelah itu Wang Li mengeluarkan botol sebagai wadah dan mengambil beberapa tetes esensi darah dari mayat Li Ji. Selama proses ini, Li Ji menawarkan berbagai macam jenis tawaran, bahkan rela menjadi tunggangan Wang Ling agar dapat dibebaskan.